Selamat pagi teman, saat ini aku sedang bersama Bapak Anang. Pak, apa kabar Ashanti Pak? Baik, ya salam ya untuk Anang ya. Pak Anang kirim salam buat Anang, coba gimana? Ya, saat ini aku lagi bersama Bapak Komisaris Jenderal Polisi Anang Iskandar. Purnawirawan. Tapi masih di hati tetap seorang kayaknya belum purnawirawan Pak, karena Bapak tuh masih aktif banget. Ngomong-ngomong, sekarang banyak ngajar ya Pak ya? Ya, sekarang profesi saya sebagai petani. Jangan begitu. Ya, petani ya, saya punya tanaman, punya binatang peliharaan. Burung-burung yang tadi banyak banget. Burung, ada ayam. Tapi satu hal yang tidak boleh saya tinggalkan adalah profesi mengajar. Nah, ini yang nggak boleh tinggalkan. Ngajar di mana aja Pak Anang? Ngajarnya di UI, saya ngajar di S2, kemudian di Trisakti, ya, masih aktif sampai sekarang. Waduh, jadi Bapak dosen ya. Hari ini kita bakal dapat 3 SKS lah ya. Kapan wisudanya coba? Aduh, jadi minta waktunya Pak Anang nih nggak gampang ya. Tapi Pak Anang tuh welcome banget. Dari minggu lalu kita udah janjian ya Pak ya. Bapak dari Mojokerto abis pulang kampung sowan atau gimana Pak? Ya, saya habis di Mojokerto karena memang ada acara di Mojokerto. Ya kebetulan ibu saya sudah meninggal ya kan tahun ini. Kemarin ya. Berarti pas lagi COVID? Ya pas memang pas COVID, tapi usianya sudah 96 tahun, jadi sudah sepuh ya. Ya, kemudian tahun berikutnya saya tidak pulang kampung lagi. Tahun depan ini enggak? Tahun depan ya tidak pulang kampung lagi. Anak saya yang nanti akan datang kemari. Oh, jadi anak Bapak lagi di Mojokerto? Di Mojokerto. Di Mojokerto. Gitu. Oke, jadi dapatlah waktunya Pak Anang nih hari ini ya Pak ya. Kita tadi ngobrol-ngobrol udah banyak ya. Aku pengen ini nih Pak. Jadi 2 minggu lalu ceritanya aku bikin podcast seperti ini sama Ketua Umum Gerakan Anti Narkoba Nasional Bang Inyoman Adiperi, itu tentang moratorium hukuman mati buat terpidana mati kasus narkoba. Nah, menurut beliau itu di Indonesia ini sekarang sekitar 100-an terpidana mati kasus narkoba yang belum dieksekusi Pak. Nah, setelah podcast aku itu aku tayangin, 3 hari kemudian aku baca beberapa tulisan itu tentang Pak Anang Iskandar, itu cerita tentang ekstradisi terpidana mati kasus narkoba, tapi khususnya bagi para WNA ya Pak ya. Nah itu maksudnya jawaban setelah aku bikin podcast itu atau seperti apa Pak? Enggak, bukan jawaban. Habis bisa pas banget, jadi buat aku menarik banget loh. Ini apa ya maksudnya ya? Saya kan setiap minggu itu menulis. Jadi setiap minggu itu nulis. Selama pensiun ini kerjaan saya juga nulis. Oh, jadi tulisan itu tulisan Bapak sendiri? Jadi bukan karena diinterview sama wartawan atau gimana Pak? Tulisan saya sendiri. Jadi tidak pernah diinterview ya. Kalau ini ya diinterview kalau ini. Nah, ini ngobrol-ngobrol. Kalau interview kesannya TV lah. Itu tulisan saya sendiri. Setiap minggu saya menulis 1 tulisan. Ya, ini untuk proses mengembalikan ilmu yang pernah saya dapat. Ya, karena kalau seandainya suatu saat kita mati kan ilmunya sudah saya kembalikan. Betul. Gitu. Nah, itu tulisan Bapak ya seperti jurnal kayak gitu atau Bapak juga nulis buku juga Pak? Ya, itu tulisan itu akhirnya saya nulis juga buku. Jadi ada 2 bukunya, nanti saya beri hadiah lah. Asik, yang banyak Pak, jangan 2 doang. Saya tulisan saya selama pensiun itu ada 2, ya kan, selama pensiun. Sebelum pensiun ada 9 tulisan. Ya, memang saya termasuk yang sedikit hobi membaca, ya kan, juga hobi menulis. Makanya saya punya perpustakaan pribadi. Ini isinya tentang hukum,
dan kepolisian, termasuk narkotika ada di sini. Nah, ini memang sekarang ini saya kembalikan kepada masyarakat. Jangan sampai ilmu ini saya pegang saja gitu ya. Betul. Itu makanya saya kembalikan kepada masyarakat supaya masyarakat memahami. Apalagi ilmu narkotika itu ilmu yang khusus. Tidak banyak orang belajar, tidak banyak orang yang mempelajari, ya, tidak banyak orang yang membaca tentang narkotika. Iya, kenapa itu, apa nggak menarik atau orang masa bodoh sih sebenarnya, Pak? Menurut Pak Anang tuh kayak gimana? Kenapa orang nggak mau mempelajari? Padahal itu kasus-kasus yang terjadi di sekitarnya loh. Bahkan mungkin keluarga mereka juga banyak yang kena narkoba juga. Iya, itu karena memang itu ilmu narkotika itu ilmu yang khusus. Ya, tidak dipelajari di sekolah hukum. Di hukum aja nggak ada pelajaran mata kuliah hukum narkotika. Ya kenapa nggak? Kenapa enggak gitu, Pak? Padahal itu tahu sendiri, lebih dari 50% di penjara itu napi-napi itu kasus narkoba, Pak. Berarti kan memang banyak terjadi dan harus dipelajari dengan seksama dong. Iya, mestinya begitu. Mestinya harus dipelajari. Tapi kenyataannya ini tidak diajarkan. Sehingga masyarakat hukum kita, baik penegak hukumnya, masyarakat pencari keadilannya, tidak banyak yang membaca dan mempelajari hukum narkotika. Kenapa buat mereka tuh nggak menarik atau gimana sih, Pak? Ya, mungkin nggak menarik. Oh gitu ya. Karena pertama nggak menarik ya. Yang kedua, Mungkin nggak menarik tapi mendorong. yang kedua ini kan bersifat khusus. Betul. Angel ilmu hukum narkotika itu, ya karena sifatnya khusus. Kalau di kepolisian itu spesial. Jadi ada penyidik umum, ada penyidik spesialis. Nah, ini narkotika. Nah, masalah sekarang ini, ya kan, penegak hukum menganggap narkotika itu sebagai pidana umum, menganggap. Ya padahal ini super spesialis. Iya. Akhirnya, ya kan, dengan kemampuan yang ada, undang-undang narkotika dianggap sebagai undang-undang yang bersifat umum. Akhirnya apa? Mengikuti sistem peradilan kriminal. Penyalahguna akhirnya dipenjara. Itu yang terjadi. Itu. Padahal ya kan Pak Anang Iskandar nanti Pak Anang Iskandar sambil ngunyah permen soalnya. Ini kan Bapak tuh menjabat sebagai kepala BNN ya Pak ya. Dari tahun 2012 sampai 2015. Nah, sepanjang itu Bapak nggak bisa bikin gimana ya? Ya kayak sesuatu yang beda Pak, biar orang juga aware banget nih Pak, karena kan udah darurat narkoba Indonesia. Ya, saya sudah mulai. Ya, karena saya yang membuka paradigma supaya penyalahguna tidak dihukum penjara. Saya sudah sosialisasikan. Tapi sampai saya pensiun, saya merasa tidak berhasil. Karena apa? Kenyataannya sampai sekarang penyalahguna itu di penjara, dan sekarang memenuhi lapas kita penuh dengan masalah penyalahgunaan narkoba. Ini adalah kontraproduktif dengan cita-cita tujuan undang-undang narkotika yang dibangun oleh negara ini. Iya, harusnya kan direhab ya Pak, karena namanya juga orang sakit harus disembuhin, jangan dihukum. Iya, karena memang penyalahguna itu penderita sakit, ya, ketergantungan narkotika dan gangguan mental kejiwaan. Nah, ini oleh penegak hukum dianggap sebagai pidana umum, dikenakan penahanan, masuk penjara. Nah, ini yang membuat, ya kan, demand di Indonesia itu makin lama makin besar. Ini dibuktikan dengan dulu waktu saya muda, jadi Kapolres, Kapolri gitu ya, bisa menangkap sekilo narkotika, wadah. Bukan ya. main hebatnya. Sekarang bertonton Pak, coba. Sekarang ini sekali nangkep 1 ton. Artinya apa? Kebutuhan narkotika ilegal di Indonesia itu yang tidak bisa dideteksi oleh mata indera kita, itu jumlahnya sangat-sangat besar. Nah, sekarang aku tanya nih Pak Anang, langsung tanya sama sumbernya ya. Jadi kalau misalnya polisi atau BNN menangkap bertonton itu sebenarnya prestasi apa kegagalan sih Pak buat kita? Sebenarnya miris loh Pak. Nah, undang-undang narkotika itu
dibangun atas dua pendekatan, pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan. Nah, kalau pendekatan hukum nangkep 1 ton, itu prestasi yang sangat, saya ngacungi jempol. Langsung naik pangkat itu yang nangkep. Iya, itu saya ngacungi jempol. Itu prestasi dengan pendekatan hukum pidananya. Tetapi perlu diingat, dengan pendekatan kesehatannya, kalau ada, ya kan, menangkap barang bukti bertonton, itu menandakan bahwa pencegahannya dalam arti rehabilitasi terhadap penyalahgunanya gagal. Ya itu, kalau menurut aku gagal, Pak. Soalnya itu yang baru ketangkep ya, belum yang nggak ketahuan dan nggak ketangkep, pasti lebih dari itu. Nah, itu sebabnya Undang-Undang Narkotika kita yang operasional harus menyeimbangkan pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan. Penyalahgunanya itu direhabilitasi, pengedarnya dihukum berat. Dihukum berat. Bisa hukuman mati, seumur hidup, bisa seumur hidup, bisa bersama-sama dihukum denda. Tapi yang membuat jerah itu bukan dihukum mati, bukan dihukum seumur hidup. Yang membuat jerah itu kalau menurut undang-undang harta pengedarnya dirampas, dilakukan pembuktian terbalik di pengadilan. Itu amanat Undang-Undang Narkotika kita. Tapi kan memang lebih bagus gitu, Pak. Maksudnya perampasan aset milik terpidana, ya jelas-jelas itu kan hasil kejahatan, harus disita lah, Pak. Loh ya, tapi kenyataannya kan banyak yang tidak. Nah itu dia. Ya ini yang menyebabkan ya kan, pengedar narkotika sudah dihukum mati bisa melakukan bisnis di dalam penjara dan mempengaruhi aparatnya. Betul. Karena duitnya banyak. Iya. Nah, tulisan Pak Anang itu menarik buat aku karena ya itu tadi aku bilang sebelum aku baca itu, aku udah bikin podcast juga tentang moratorium hukuman mati bagi terpidana mati. Memang sih kita ngomongin di situ untuk terpidana mati WNI ya Pak ya. Nah, Bapak cerita tentang WNA. Nah, menurut Bapak ekstradisi yang Bapak ceritakan itu Bapak tulis itu karena memang tidak dilakukan sama pemerintah atau gimana Pak? Ya memang belum. Ini kan saya dihukum mati itu memang setuju. Oke. Ya dieksekusi juga setuju. Karena itu memang kedaulatan hukumnya negara. Tetapi kalau kita bicara tentang kebanggaan kedaulatan hukum negara, ingat negara tetangga kita itu tidak menghukum mati. Oh iya betul. Yes, percuma kita bernegara kalau tidak disapa oleh tetangga. Nah, padahal konsensus bertetangga itu bisa diekstradisikan. Nah, kenapa kita ngasih makan? Betul. Mereka, ya kan? Sampai dengan bangganya sampai dia 10 tahun, 20 tahun, ada yang 30 tahun. Betul. Dan ini merugikan kita. Betul. Nah, kalau sudah dihukum 10 tahun dan tidak dieksekusi mati, kenapa tidak diekstradisi aja? Minta kepada negara lain untuk menghukum di negaranya. Jadi Bapak pengen tuh yang mereka yang udah dihukum mati tapi belum dieksekusi sampai lebih dari 10 tahun itu mendingan diekstradisi. Iya, diekstradisi aja. Dan itu Indonesia bisa punya power dalam berdiplomasi dengan negara lain. Gitu. Dan kita bisa mengatur, kamu mau tak bantu apa? Iya kan? Ini bisa dipakai untuk bargaining. Nah, karena memang diatur hukum timbal balik ini oleh negara. Ya iyalah. Sebenarnya kalau kita merampas aset aja ya bisa jadi sumber Loh, itu bisa jadi ya uang masuk lah buat negara kita, bahkan misalnya untuk merehabilitasi ya kan Pak. Itu memang tujuannya begitu. Jadi dirampas hartanya para pengedar itu dipakai untuk program P4GN. Mencegah, merehabilitasi dan memberantas pengedar. Itu memang undang-undangnya jelas begitu. Hanya saja itu tidak dilaksanakan. Nah, sekarang aku mau tanya nih sama Pak Anang. Kenapa Pak Anang tulisnya sekarang Pak, setelah Bapak pensiun? Kenapa Bapak nggak naikkan isu itu pada saat Bapak menjabat Kepala BNN? Saya sudah sampaikan. Oh gitu. Jadi mungkin, ya kan? Ya. BNN zaman saya itu dengan penegak hukum, ya
kayaknya kan, ya. Apa tuh maksudnya? Ya, Apa tuh maksudnya? perbedaan Oke. penafsiran. Penegak hukum tidak setuju penyalahguna itu direhabilitasi. Maunya di penjara. Maunya di penjara. Kenapa Pak? Hepeng. Wah, saya tidak ngerti reasoningnya. Iya. Tapi saya sebagai orang yang mendalami hukum narkotika, ya kan, dan punya pengalaman, ya kan, membandingkan bagaimana mengenai narkotika, itu ya kalau tidak bisa ditolak ya dalam sebuah forum ya saya nggak bisa apa-apa. Gitu. Ya tapi kalau Bapak udah di luar daripada pemerintahan seperti sekarang ini ya lebih susah lagi dong Pak untuk mengubah apa ya paling enggak input atau masukan. Istilah Bapak di dalam aja nggak mampu apalagi udah sekarang gimana Pak? Ya kembali lagi ya kan, saya sebagai pribadi ya kan menjalankan perintah ya Tuhan aja. Gitu. Kalau saya bisa perang menggunakan tangan saya, gunakan tangan saya. Kalau nggak bisa ya dengan mulut saya saja, semampu saya. Jadi saya menjalankan ya anggap aja ini sebagai ibadah saya lah. Gitu. Soal diterima atau tidak Allah alam kita juga nggak tahu. Jadi Bapak punya kerinduan lah, udah lama ya Pak ya. Makanya Bapak ungkapkan lewat tulisan-tulisan Bapak itu, betul ya Pak ya? Ya, jadi saya ngajarkan itu ilmu yang saya dapat. Iya. Penyalahguna itu tidak dihukum penjara, itu mayoritas negara-negara dunia tidak menghukum penjara. Untuk apa? Ya betul. Menghukum orang yang sakit. Sakitnya sakit adiksi dan gangguan mental kejiwaan. Disuruh dipaksa berhenti, ya kan? Tanpa pengobatan. Tanpa pengobatan dimasukkan penjara. Iya. Itu impossible, nggak rasional. Betul. Tulisan saya juga saya tulis, itu nggak rasional. Betul. Bukan saya berarti jadi kepala BNN diam aja. Saya sudah berbuat semaksimal saya. Tapi karena sistem penegakan hukum itu tidak tergantung pada BNN, ya kan? Tergantung pada kepolisian, penyidik kepolisian, tergantung pada Kejaksaan Agung, tergantung pada Mahkamah Agung. Jadi saya hanya menyarankan. Dan itu sudah terjadi di dalam peraturan bersama, ya kan? Ditandatangani. Penyalahguna di assessment, dihukum rehabilitasi, tapi tidak dilaksanakan juga. Jadi intinya kalau segi aturan itu negara ini sudah bagus, tinggal pelaksananya belum. Aduh, aku juga miris juga nih Pak Anang ya melihat semua yang terjadi nih. Nah, beberapa tahun lalu itu kan waktu Pak Jokowi baru menjabat sebagai presiden itu, waduh, eksekusi hukuman mati itu sampai berapa orang langsung Pak, ya kan? Bapak tahu sendiri. Kenapa terakhir-terakhir ini Pak, beberapa tahun ini kok kita udah jarang dengar itu Pak? Apa mengendorkah menurut Bapak ya? Atau apa nih Pak? Apa yang terjadi nih sebenarnya? Ya, itu saya bisa memahami. Saya sangat memahami. Jadi kalau Pak Jokowi awal-awal eksekusi itu zaman saya. Ya itu makanya Pak. Ya kan? Kenapa sekarang berubah atau melonggar atau gimana Pak? Ya kemudian habis itu terus kata Pak Nyoman di moratorium, ya kan? Ya, itu sesungguhnya bukan moratorium. Ya sesungguhnya bukan moratorium. Tapi karena memang tidak memungkinkan itu untuk dilanjutkan. Saya bisa memahami perasaan pemerintah. Ya cerita dong Pak perasaan pemerintah apa kita kan juga nggak ngerti. Bagaimana yang tadi sudah saya sampaikan. Bagaimana ya kan seorang presiden negara yang berdaulat tapi hubungan diplomasi dengan negara tetangga menjadi retak. Ini yang harus difahami. Oke, saya paham Pak. Itu kalau untuk WNA, untuk WNI-nya? Loh, kalau WNI itu kedaulatan hukum. Karena warga negara Indonesia nggak mungkin pemerintah itu menganaktirikan. Masa orang asing nggak dieksekusi, orang Indonesia sendiri dieksekusi. Itu juga bagian dari perasaan saya. Jadi itu saya kenapa setuju meskipun tidak disebut moratorium tapi setuju itu tidak dilaksanakan gitu loh. Aduh, jadi gimana Pak? Jadi sepertinya hatinya mendua gitu ya Pak ya? Ya tidak mendua. Kalau menurut saya tidak mendua. Menurut saya begini, hukuman mati secara internasional itu sudah tidak digunakan. Dan kita setuju 3 undang-undang. 3 undang-undang itu ya yang diadopsi oleh Indonesia, yaitu Undang-Undang
eh, nomor 876, Undang-Undang nomor 7 tahun 97 dan Undang-Undang nomor 5 tahun 2009 itu tidak mengatur hukuman mati, gitu loh. Itu disetujui. Jadi jangan mengatur. Tapi karena hukuman mati itu masuk yurisdiksi Indonesia dan termasuk, ya kan, itu kewenangan Indonesia, makanya dilakukan hukuman mati. Harusnya hukuman mati itu ya benar tidak dilakukan di Indonesia, gitu ya. Meskipun saya setuju, gitu ya, benar tidak dilakukan. Nah, tapi dibilang moratorium juga tidak. Akhirnya dijarno aja. Iya, itu saya kira langkah yang paling bijak. Dijarno. Tapi ada lagi langkah yuridis yang betul. Daripada kita ngasih makan, diekstradisi saja. Minta negara dihukum di negaranya. Kita nggak ngasih makan, kita nggak merawat, kita nggak nanggung risiko dia gangsir keluar dari penjara, dan kita nggak risiko dia bisnis narkotika di Indonesia. Biar aja diekstradisi. Saya kira lebih banyak untungnya kalau diekstradisi daripada ya tetap dihukum di Indonesia, gitu. Gitu ya Pak ya. Ya, jadi itu langkah yang bijak. Ini bukan langkah hukum tapi langkah yang bijak. Langkah hukum salah nggak? Itu diekstradisi. Enggak. Kita punya 3 undang-undang kok. Jadi sebenarnya sesuai sama undang-undang kita ya Pak ya? Iya, saya bisa buktikan, saya tunjukkan. Iya kan? Yang tadi undang-undang yang saya sampaikan tadi itu membahas masalah ekstradisi. Bayangkan kita boleh menangkap di negara lain, di wilayah negara lain. Itu kita boleh nangkap. Dan bayangkan kita juga boleh mengadili penjahat narkotika yang melakukan kejahatan di negara lain, diadili di Indonesia. Itu undang-undang kita. Iya, cuma ngurusin yang di luar, Pak. Di sini aja masih banyak yang belum terselesaikan. Ya misalnya, artinya apa? Kalau dulu pernah dengar misalnya, wah Amerika nangkap Noriega, pernah dengar nggak? Itu karena Noriega memang dianggap sebagai pengedar narkotika, meskipun presiden bisa ditangkap oleh negara lain. Nah kita pun juga boleh demikian. Kita boleh kerjasama dengan negara lain. Saya tangkap di sini. Ujuk-ujuk kita serahkan penyidikannya atau pengadilan di negara lain. Bisa. Oh gitu. Iya, dan tapi nanti kalau di negaranya dia nggak dihukum mati Pak. Loh, tapi dihukum. Tapi boleh nggak apa-apa Mbak? Dihukum, ya kan? Iya. Dihukum sama saja. Iya, tidak harus dihukum mati. Iya kan? Betul. Dihukum setahun sama 2 tahun, 3 tahun podo aja, yang penting dihukum. Iya kan? Orang dihukum 1 tahun itu bisa membuat jera, orang dihukum 3 tahun juga bisa. Untuk apa kita menghukum orang lama-lama kalau hanya ingin dapat jera saja. Nah, jadi gini, kemarin itu moratorium hukuman mati yang disampaikan Bang Nyoman itu nah itu terpidana mati yang sampai lebih dari 10 tahun gak dieksekusi terus, akhirnya kan ya itu menjadi beban negara. Dan maksudnya banyak, jadi gini, ada 2 kan, ada yang benar-benar mereka tuh menyesali dan ingin bertobat lah. Ada juga yang udahlah tanggung, gue bakalan mati juga sekalian. Makanya mereka banyak tetap mengedarkan dari dalam lapas. Nah, maksudnya gimana kalau orang yang pengen benar-benar bertobat ini diajak kerjasama, misalnya jadi predator kah, atau dengan ada kontrak misalnya 10 tahun nggak boleh ada transaksi narkoba. Kalau ada langsung nggak usah proses lagi, karena tetap dia hukuman mati langsung dieksekusi aja gitu. Jadi ya seperti kerjasama begitu atau kontrak gitu, itu yang disampaikan sama Bang Nyoman. Ya, kalau menurut Pak Anang gimana? Ya bener juga. Bisa boleh juga bisa. Itu tergantung pada negara aja. Jangan sampai itu dihukum mati tapi sudah 10 tahun atau 20 tahun tidak dilaksanakan. Itu banyak orang yang menganggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Iya, betul. Iya dong. Bener, kita, ya ampun, kita COVID aja belum sampai 1 tahun rasanya udah di penjara, di rumah terus. Itulah Pak. Makanya saya memberikan jalan, namanya deportasi. Iya, deportasi. Tapi kan untuk WNA, diekstradisi ya. Tapi itu untuk WNA apa? Maksudku yang WNI ini. Diatur, itu bisa diatur. Jadi Bapak menyetujui ada moratorium itu. Tidak? Jadi intinya gini Pak, buat apa kalau kita bikin pengedar untuk sekian barang bukti
di atas sekian gram dihukum seumur hidup atau hukuman mati. Kalau kita nggak laksanakan, buat apa jadi hukum itu mati. ada? Iya. Jadi oleh karena itu ya ini kan itu ancaman pidana. Kalau pemerintah dan DPR itu membuat ancamannya, tapi yang hukum kan hakim. Betul. Nah, jadi hakim jangan ya kalau menangani masalah narkotika jangan terlalu bangga. Ngelihatlah dunia luar itu. Jangan hanya mati biar gagah. Enggak. Hukumlah seumur hidup itu gagah. Tapi kalau hukum mati itu menjadi tidak gagah. Gitu. Karena kenapa? Karena 60% lebih negara tetangga kita tidak menghukum mati. Dan orang Indonesia yang dihukum mati di negara lain juga ada. Nah, kita juga diminta masyarakat untuk jangan atau selamatkan. Iya, kembalikan di Indonesia. Iya. Nah, oleh karena itu ya dalam bertetangga dengan negara lain ya kita makanya diikat dengan kerjasama timbal balik. Ini bisa dimanfaatkan untuk sarana diplomasi dengan negara lain, membangun kemitraan yang baik, bisa dikonversikan dengan bantuan mereka dengan bantuan kita. Dan ini untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan sembarangan, kan gitu. Nah, saya kira itu lebih bagus ya. Menurut saya ya secara nasional kita jangan terlalu bangga lah. Saya juga bangga juga ada hakim menjatuhkan hukuman mati, bukan tidak bangga, sangat bangga saya. Tapi, ya kan, kalau hakim agung ya harus paham dengan kondisi itu. Loh ya, pengadilan negeri hukum mati cedek, saya seneng. Pengadilan tinggi jebret. Tapi kalau sudah kasasi ya turunkanlah gitu. Oh gitu ya. Iya lah, kalau hakim agung harus lebih bijak, harus memahami 3 undang-undang tadi, harus juga memahami rohnya undang-undang narkotika. Iya harus ya. Jadi jangan hanya kita terlalu bangga. Ini kan yurisdiksi negara, ya kan? Ini kan kedaulatan hukum negara. Iya betul. Tapi soal hukuman kan bisa saja. Buktinya dari hukuman mati diturunkan dari hukuman seumur hidup juga nggak apa-apa, ya kan? Itu hukuman juga. Kecuali kalau dari hukuman mati dibebasin baru dicurigain. Bukan curiga lagi gitu ya. Ya jadi memang ya banyak yang kontradiktif ya, apalagi misalnya itu keluarganya sendiri. Sedih juga sih Pak, ya kan kalau dihukuman kena hukuman mati. Cuma itu aja istilahnya Bapak bilang itu kan untuk ngancam aja biar ya nggak dagang narkoba lah, tapi nggak ngaruh tuh Pak. Banyak juga orang ya maksudnya resiko tinggi, keuntungan tinggi, resiko tinggi. Ya itu mah simple, semua hal juga gitu, nggak hanya dagang narkoba. Pokoknya kalau risikonya pekerjaan juga risikonya tinggi dibayar tinggi gitu kan Pak. Lah begini, ada pengedar narkotika yang merangkap sebagai pengguna. Ada juga yang hanya mengedarkan saja. Yang mengedarkan itu pasti takut. Ya kan itu pasti mereka meniti karirnya begitu Pak. Iya. Tapi kalau ada karir juga ya. Tapi kalau dia berdagang sambil mengkonsumsi narkotika, dia orang nggak takut karena dia orang sakit. Iya betul. Dia udah nggak mikir lah. Gitu. Tapi ya emang mungkin Pak mereka dagang mereka nggak pakai. Mungkin sangat banyak yang begitu. Oh gitu. Oh iya, orang bisnis kok. Ya sekarang narkotika itu bisnis. Betul. Bisnis itu yang penting dapat untung. Tapi dia mana tahu nih barang bagus atau barang nggak bagus, mereka mesti coba dong. Ya sekarang kan banyak orang teknologi, orang yang bener nggak pakai, yang bener nggak pakai. Pedagang yang pakai itu pedagang yang sudah keblasuk. Gitu. Pak, aku mau tanya nih Pak, jujur ya. Pak Anang pernah nyoba nggak? Saya nggak pernah. Nah, aku kan polisi, yang pinter, ya kan? Bukan karena polisi Pak, banyak Nggak juga pernah, aparat nggak pernah. Oknum gitu, bukan karena oknum, mungkin waktu kalau, muda gitu. Kalau sengaja enggak. Tapi kalau sengaja, tidak karena sakit, ya karena sakit saya berkali-kali disuntik morfin. Ya apa namanya? Bukan morfin, apa namanya? Untuk operasi gitu. Saya kan pernah operasi amandel. Itu juga saya lihat anestesi, anestesi gitu ya. Itu kan narkotika juga, tapi karena diberikan dokter menjadi ya, itu disuntik apa namanya nggak sadar ya Pak ya? Saya itu ngitung 1, 2, 3, 4 hitungan ke 11 sudah hilang. Nah itu jadi rasanya kayak begitu. Nah jadi
menggunakan narkotika dengan sengaja itu namanya bunuh diri. Betul. Ya, tapi ingat, nggak ada orang menggunakan narkotika dengan sengaja. Itu undang-undang loh ya. Jadi menggunakan narkotika pertama kali itu pasti karena ditipu, dibujuk, dirayu, diperdaya menggunakan narkotika. Ingat, dijebak. Itu undang-undang. Jadi kalau orang dijebak kemudian dipenjara, itu alangkah nggak masuk akal. Jadi aku Pak sering juga mengunjungi penjara ya sampai ke Nusa Kambangan. Aku tanya, ngobrol juga sama, bahkan ada yang terpidana mati aku ngobrol juga. Ada yang hanya kurir. Semua rata-rata namanya juga orang di penjara ngakunya aku dijebak. Tapi barang buktinya puluhan kilo. Ya nggak masuk akal gitu. Aku dijebak, aku hanya suruh antar, aku nggak tahu ada di mobilku kayak gitu rata-rata. Loh, memang begitu. Itu memang benar mereka begitu? Loh, memang begitu. Pengedar itu menjebak. Oh. Jadi pengedar siapa yang mau disuruh nganterin barang? Ya kan? Ya kan kalau imbalannya udah nggak rasional harusnya dia curiga. Iya dong. Ingat lo ya, jangan kita harus rasional. Kalau disuruh nganterin ke sana itu ongkosnya taruhlah ya nggak rasional, kasih 5 juta suruh nganterin barang ke sana, besok nyari lagi. Oh iya, makanya justru ya itu jebaknya begitu caranya. Jebaknya dalam kondisi menyenangkan, bukan dijebak atau digebukin atau merasa sakit. Jebaknya itu dikasih duit, diperdaya. Ya kan, diperdaya. Makanya undang-undangnya mengatakan ya korban penyalahgunaan narkotika, orang yang menggunakan narkotika ya dengan tidak sengaja karena dibujuk, dirayu, diperdaya ya, diperdaya atau dipaksa menggunakan narkotika. Jadi pengguna narkotika pertama itu namanya itu ya, Pak, korban penyalahgunaan narkotika. Nah, ini diinterpretasikan ya kan oleh penegak hukum sebagai penyalahguna. Ini orang yang begini juga dipenjara. Nah, coba pertama kali menggunakan dipenjara ketemu temennya, udah tumbuh oleh tutup gitu loh ya, sudah ngeklop. Akhirnya dia nyandu. Lah itu nyandu tetap dipenjara. Kapan selesainya? Betul, harusnya gitu diobatin. Itu masalahnya. Dan ini sudah kita omongkan sejak dulu, iya kan? Dengan undang-undang narkotika yang baru ini, yang tujuannya disantumkan secara jelas bahwa ya kan penyalahguna dan pecandu dijamin mendapatkan upaya rehabilitasi. Itu artinya apa? Ini jaminan negara, penyalahguna direhabilitasi. Aturannya sudah lengkap. Karena pelaksanaannya yang belum. Nah itu loh. Tapi sekarang udah rata-rata Pak ya, aku ngelihat di TV aja ya, artis kena pasti masuk rehab, sudah mulai. Karena memang saya termasuk yang memberikan saran ya, mudah-mudahan ya. Saya juga banyak menulis kepada publik, ya banyak masyarakat sudah tahu, penegak hukum juga kita kasih masukan, ya tapi kan tidak semuanya. Tidak semuanya. Tapi sudah mulai ya. Banyak kepentingan juga sih Pak di balik itu ya kan. Yang penting sudah mulai lah. Gitu. Jangan menganggap penyalahguna itu bisa selesai, bisa sembuh, bisa kapok dengan penjara. Penjara itu tidak ada gunanya sama sekali bagi penyalahguna narkotika, justru menghasilkan residivis. Justru mereka bolak-balik balik lagi. Iya, bayangkan ada orang di penjara sampai 4 kali kasus yang sama. Karena masih sakit, namanya orang sakit. Pernah kenal nggak sama Ibra? Ibra itu 4 kali. Itu 4 kali keluar masuk penjara kasus yang sama. Ada Jedun. Kan? Jennifer dan itu 3 kali keluar masuk sama. Banyak. Belum sembuh Pak, nggak disembuhin. Karena nggak sembuhin. Seandainya direhabilitasi itu hanya rehabilitasi medis saja. Terrehabilitasi medis saja pasti kambuh. Rehabilitasi harus menyeluruh. Rehabilitasi medisnya, kemudian sosialnya, kemudian ada rehabilitasi istilahnya pasca rehab. Itu juga perlu, dan ini memang harus dilakukan secara terintegrasi. Jadi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pasca rehabnya ini yang membuat sembuh benar. Jadi secara fisik
sembuh, Ya. secara mental juga sembuh. Jangan hanya sembuhnya secara fisik saja, gitu. Ya kan rata-rata kalau di rehab gitu kan Pak 9 bulan minimal. Padahal kalau yang Bapak bilang sampai 3 tahap itu kayaknya lebih dari 9 bulan deh. Loh, memang loh, yang bilang rehabilitasi 9 bulan siapa? Ya minimal, aku kan udah ke panti rehab, mereka yang bilang. Nah, itu kan ingat, itu kan minimal. Iya, minimal. Padahal rehabilitasi bersifat pribadi, tergantung kadar kecanduannya. Tidak bisa disamakan. Iya. Lah kalau rehabilitasi disamakan harus 9 bulan, ya salah itu yang bikin program ya. Minimal kan tergantung Itu pribadi. Kalau kadar kecanduannya sudah parah, ya memerlukan waktu yang lama. Kalau dia masih baru pertama kali, cukup konseling. Itu rehabilitasi konseling. Kalau dia baru pertama kali ya sudah ketangkap, kemudian ditempatkan di rehabilitasi, rehabilitasinya cukup konseling. Karena secara fisik dia nggak kecanduan, ya kan? Secara mental belum. Iya. Tapi dia sudah perlu konseling. Konseling itu isinya apa? Pendidikan. Iya. Ya kan? Ya kan kadang-kadang mereka orang-orang yang depresi lah, orang-orang yang mungkin ada kekecewaan. Jadi itu termasuk ininya aja, pelampiasannya aja kan Pak ya. Ya, jadi itu harus ya kan? Harus direhabilitasi itu. Oke, jadi Pak Anang luar biasa banget nih ya. Kita udah 3 SKS atau masih 2 ya Pak ya? Kalau menurut saya baru 1,5. Harus 1,5. Aduh, berarti aku mesti kuliah tiap hari Senin nih kayak kesini. Nah kan Bapak banyak nulis buku nih, kayak ini di belakang kita ada kajian hukum narkotika, ya kan? Buku-buku itu rencana Bapak mau maksudnya taruh ke universitas atau jurusan hukum untuk dipelajari atau hanya sebagai literatur aja? Ya itu nanti akan ya di samping untuk file di sini. Untuk warisan kepada anak cucu dengan saya. Karya Pak. Aduh, anak buku cucu tuh karya saya. loh. Ya, buku pertama saya taruh di atas itu. Oh gitu. Iya, saya kasih figura. Karena biasanya yang pertama itu yang berkesan ya Pak ya. Iya, itu nanti lihat. Udah 9 buku sekarang Pak ya? 11. 11? Oh ya 9 waktu belum pensiun, 2 buku pada saat pensiun ini. Luar biasa. Ya, untuk ngisi waktu aja. Jadi sekarang gini Pak, menurut Pak Anang tuh bagaimana sih cara menekan menekan ini orang-orang supaya pertumbuhan maksudnya tingkat pertumbuhan penyalahguna ini Pak. Karena kan ya Bapak udah tahu menurut data sekitar 5 jutaan itu gimana bisa jadi 0 ya walaupun nggak mungkin jadi 0 untuk menekan pertumbuhannya itu gimana? Ya, undang-undang ini saya bicara ya. Indonesia itu punya undang-undang dan mengadopsi undang-undang dari perdagangan gelap narkotika. Itu undang-undang mengatakan harus ditekan, strateginya bareng. Jadi penyalahgunanya juga diturunkan, pengedarnya juga diturunkan. Ini tugasnya penegak hukum. Ini untuk pengedarnya, oke. Iya kan? Ini tugasnya penegak hukum. Jadi kalau ada pengedar ditangkap dengan barang bukti yang besar, itu sangat bagus. Saya appreciate. Nah, di sini penyalahgunaan ini tugasnya Kementerian Kesehatan ini. Ini sebagai orang sakit. Ini untuk menyembuhkan. Ya kan? Nah, Kementerian Kesehatan bisa minta kepada masyarakat. Masyarakat, ya kan? Sembuhkan anakmu yang sakit adiksi. Nah, ini juga bisa melakukan. Ini bisa disembuhkan. Ini kalau ini terjadi, biaya ditanggung oleh orang tua. Jadi orang tua itu kalau tahu anaknya sakit, kalau mereka nggak punya biaya Pak. Makanya tunggu dulu ini langkah pertama. Kan tidak semuanya nggak punya biaya. Iya betul. Orang Indonesia kaya loh ya. Iya, dia aja bisa beli narkoba berarti. Punya daya beli. Nah, artinya apa? Dia minta. Jadi kita negara ini bisa minta melalui Menteri Kesehatan, melalui BNN, melalui Menteri Sosial, ya kan, melalui pemerintah daerah. Orang tua yang anaknya jadi penyalahguna supaya merehab, menyembuhkan. Kalau tidak, ini orang tua bisa diancam dengan pidana 6 bulan penjara. Malah orang tuanya yang diancam. Loh.
Orang tua bisa diancam dengan pidana kurungan kalau dia tidak melaporkan anaknya yang sakit untuk sembuh. Jadi kalau dia bisa menyembuhkan sendiri, bisa melaporkan. Nah, kalau dia melaporkan untuk sembuh, artinya orang tuanya sudah nggak punya biaya. Nah, ini dibiayai oleh pemerintah. Lapornya di IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor, rumah sakit atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Dan ini sudah tersebar awal-awal Undang-Undang Narkotika. Sekarang ini perjalanannya seperti hidup segan mati tak mau. Iya, ya kalau yang dari Menteri Kesehatan itu kayaknya belum jalan ya Pak. Hidup segan mati tak mau. Apalagi ya kan? Sekarang COVID coba. Aku kalau bilang nggak jalan, faktanya datanya ada. Iya, data tapi tidak membuka layanan itu karena memang selama ini ya kan penyalahguna dimasukkan penjara. Padahal ini tugasnya Menteri Kesehatan, tugasnya BNN sebagai koordinator. Kenapa ada BNN? Karena untuk mengkoordinir tindakan kedua ini. Oh gitu. Iya, jadi BNN itu berdirinya karena untuk mengkoordinir dua approach balance ini, ya kan? Mengkoordinir penegakan hukum dan mengkoordinir rehabilitasi. Iya. Nah, sekarang aku tanya nih, selama COVID ini. Menurut Pak Anang, ini berkurang nggak sih Pak? Karena memang ya kayak tempat hiburan tutup, semua pada di rumah. Gimana pemakai nih? Loh, ini tidak, meskipun COVID, dia tidak akan, ya sekali lagi, meskipun dia tidak akan berhenti mengkonsumsi. Karena itu tuntutan fisik. Orang ketergantungan itu maunya bukan hiburan, bukan makan nasi, tapi maunya narkotika. Iya, tapi kan banyak orang mengkonsumsi di tempat hiburan, nginek, deng. Oke, tempat hiburan ditutup, dia kan bisa mengkonsumsi di mana saja. Karena kebutuhan dia. Gitu. Jadi masa COVID ini tetap kejahatan narkotika tetap ada. Mungkin itu menurut Bapak orangnya udah addicted, jadi yang udah tiap hari dia mengkonsumsi, sedangkan kalau yang di tempat hiburan kan untuk for fun aja. Ingat ya, for fun itu juga ketergantungan. Jadi kalau ditutup tempat hiburannya, dia bisa melakukan di rumah, bisa melakukan di tempat lain. Jadi orang kalau sudah ketergantungan itu kemana aja dicari. Betul. Nah, tapi selama COVID ini karena pemberitaan tentang itu terus, kita udah jarang dengar tuh Pak ditangkep. Ya itulah bukti-bukti barang bukti narkoba itu kayaknya jarang aku lihat ya. Ada 1-2 tapi nggak kayak dulu. Ingat loh ya, kejahatan narkotika itu tergantung pada penyidik. Mau muncul sebagai perkara atau tidak itu tergantung pada penyidik, bukan tergantung masyarakat. Masyarakat lapor resahnya kayak apa kalau penyidiknya nggak nangkep, yo tidak akan. Ya benar. Tangkap. Masyarakat nggak bisa nangkep soalnya kan? Iya, memang itu. Betul. Masyarakat tidak menuntut kalau penyidiknya rajin nangkepi, ditangkap terus. Jadi ini salah penyidik dong. Makanya kita udah jarang dengar-dengar, ya itulah penangkapan kasus narkoba selama COVID ya terutama. Ya ada yang ketangkap, tapi kan nggak banyak, iya kan? Nah ini kan. Jadi aku berpikir apa berkurang pengedarannya ini atau memang tadi Bapak bilang penyidiknya nggak menangkap atau gimana? Loh iya, kan tergantung penyidiknya. Kejahatan narkotika itu sekali lagi tergantung pada penyidik. Muncul atau tidak itu tergantung penyidik. Kalau penyidiknya tidak nangkep, tidak ada kejahatan. Kalau penyidiknya rajin, maka angka kejahatan pasti naik tinggi. Itu harus dipahami. Jadi sebenarnya ya peredarannya tetap banyak. Peredaran itu adalah bisnisnya. Jadi kebutuhan akan narkotika itu tetap tidak akan berkurang. Supply-nya juga tetap. Nah, kalau itu penyidiknya rajin, ya kan? Rajin dan pinter komunikasi, teknologi bisa nangkep, itu acungi jempol. Makanya penyidik narkotika itu penyidik
kelasnya tinggi, bukan kayak penyidik kasus Iya, street crime gitu ya. Iya. Kalau nangkep pengedar, nangkep jambret, bisa dibantu oleh masyarakat. Tapi kalau menangkep pengedar narkotika, nggak ada yang bantu. Iya betul. Karena mereka juga orangnya nekat-nekat, orang yang main narkoba tuh. Iya, kalau nangkep misalnya pembunuhan bisa dibantu informasi masyarakat. Betul. Tapi kalau menangkap pengedar itu gak akan dibantu oleh masyarakat. Nah, sekarang gini Pak. Itu kekhususan undang-undang narkotika, kekhususan profesi penyidik narkotika. Betul. Nah, sekarang karena Pak Anang bilang gitu nih, aku tanya nih sekarang. Kenapa pemerintah nggak mengajak masyarakat juga menjadi informan? Misalnya seperti jadi cepu. Undang-undang narkotika? Enggak, maksudnya jadi cepu narkotika. Jadi seperti informan, misalnya aku tahu nih informasinya, tapi aku maksudnya dikasih reward juga gitu loh Pak untuk kita informan gitu. Jadi ya kita udah ngebantu kasih informasi, ya kita dikasih reward juga, dalam arti membantu informasi bagus. Betul, tapi maksud aku rewardnya itu loh. Reward ya boleh saja, itu tergantung aja sama. Jadi istilahnya itu bisa menstimulan masyarakat juga untuk ya mau kerjasama dan mau proaktif juga gitu untuk ya minimal di lingkungan mereka supaya bersih dari narkoba juga gitu. Jadi dia misalnya dikasih reward, misalnya kalau kasus ini dia dapat sekian gitu loh. Nggak efektif menurut Bapak? Bukan, nggak ada keterlibatan masyarakat untuk menangkap pengedar. Ya maksudnya tidak menangkap tapi memberi informasi, jadi cepu itu loh tadi aku bilang. Ya itu boleh-boleh saja, tapi ingat ya, itu nanti yang ditangkap pasti para penyalahguna. Jadi penyalahguna yang apa ya? Yang ditangkap menggunakan cepu itu umumnya adalah penyalahguna. Bukan dia tahu temannya berarti pakai nih. Bukan berarti pengedar. Kalau seandainya ditangkap bener, paling ya pedagang eceran kecil yang asalnya juga dari penyalahguna juga. Iya. Tapi kalau nangkep yang gede itu perlu keahlian khususnya. Biasanya masyarakat juga ya dia nggak tahu. Kita nggak tahu di rumahnya ternyata pabrik narkoba, dia juga nggak tahu sebelah rumahnya kan? Iya, itu maksud saya. Jadi itu tergantung pada penyidiknya. Kalau dia punya kekhususan, keahlian khusus nggak. Kalau dia punya bisa nangkap. Karena itu harus menggunakan teknologi tinggi, menggunakan komunikasi secara internasional, pokoknya kerjasama dengan segala macam pihak. Nah, jadi aku pernah tanya nih Pak sama salah satu terpidana mati di Nusa Kambangan, dia bilang gini. Kenapa marak banget narkoba itu di Indonesia? Karena apa? Karena harganya mahal di sini. Jadi orang yang jual tuh enak, ya kan? Nah, kenapa nggak dibikin kayak di luar negeri gitu? Ya kan? Misalnya nih garpu ini harganya 5.000, ya kan? Ya digeletakin juga nggak ada yang ngambil kali. Tapi kalau misalnya ini harga 500.000, dicari-cari Pak. Nah kenapa nggak bikin harganya semurah mungkin aja? Jadi yang jualan juga males, ya untungnya nggak seberapa, tapi hukuman mati, ya kan? Ini masalahnya tuh bukan aku bilang dilegalkan gitu, walaupun sebenarnya tujuannya ke situ. Ya kenapa kalau dilegalkan malah dikasih pajak, jelas harganya jadi murah gitu loh. Jadi orang juga nggak, kadang-kadang kan kita beli karena penasaran. Kok orang kan gitu Pak, barang makin mahal makin dicari, makin susah didapat malah makin dicari. Nah kenapa kita nggak bikin narkoba tuh kayak gitu? Ya itu kebijakan. Loh iya toh? Iya. Masalahnya praktek. Ini masalahnya. Penegakan hukum penyalahguna itu di penjara. Ini kuncinya itu di sini. Tapi sekarang udah banyak direhab nih Pak. Misalnya jalan lah nih si rehab ini udah jalan lah misalnya. Misalnya jalan. Misalnya jalan kan udah banyak juga yang direhab lah gitu kan ya. Nah, misalnya jalan ini ya, misalnya jalan. Tapi kalau misalnya jalan, lapas itu tidak penuh. Gitu. Kalau misalnya jalan. Iya sih. Itu yang jalan itu hanya. Tapi rehab juga terbatas kok Pak. Artis. Loh, gimana sih? Jumlah rehab di Indonesia dibandingkan dengan jumlah penyalahguna tidak sebanding. Rehab itu kalau memang dihukum rehab dimanapun itu pemerintah, Menteri Kesehatan tinggal buka rumah sakit kamu buka rehab. Sudah, jadi seluruh Indonesia jadi. Tapi sekarang sekarang kalau dibuka
nggak ada yang direhab, ngapain Benar, gaji benar. dokter, gaji konselingnya, gaji Tadi aku perawatnya. tanyain tuh Pak, kenapa? Ya ini juga salah satu input dari terpidana mati itu, aku ngobrol langsung sama dia. Ya karena harganya mahal di Ya. sini. Kenapa nggak dibikin murah, semurah-murahnya sehingga mau digeletakin gitu ini nggak ada yang ngambil juga gitu. Nggak ada Sekarang yang beli. bikin mahal siapa? Yang bikin mahal. Ini kan harga pasar ilegal. Iya. Jadi siapa yang bikin kalau ilegal? Yang bikin juga ya karena Nah. barang itu susah didapat. Maksudnya Bukan secara tidak sadar, ya secara tidak sadar bahwa penyalahguna di penjara itu menyebabkan harganya mahal. masa apa korelasinya Pak? Maksudnya penyalahguna di penjara terus harga jadi mahal, maksudnya gimana tuh? Loh, kan di penjara itu menyebabkan penyalahgunaan banyak, anemonya banyak. Kemudian hukuman mati terhadap pengedar, ya kan? Orang yang jadi mengedarkan jadi sedikit takut. Hukum ekonominya, jadi kalau banyak demand, banyak supply, banyak demand, banyak display, harganya tetap standar. Iya, harga murah. Tapi kalau banyak permintaan, supply-nya sedikit, harganya naik apa? Turun. ya naik lah. Ilegal begitu. Jadi makanya supply-nya itu harus ditekan. Ininya juga harus ditekan bareng. Jadi demand and supply itu harus ditekan bareng ini loh. Menurut aku supply-nya banyak Pak. Makanya masih banyak. Kalau supply-nya ditemukan banyak, berarti bertonton. kan ini di sini masalahnya. Demand-nya. Makanya kuncinya di sini. Jadi ini harus direhabilitasi. Artinya apa? Penyalahguna itu jangan dihukum. Kalau di luar negeri, aku ngomong di luar negeri Iya. ya. Penyalahguna itu malah difasilitasi di coffee shop. Apa kopi? Coffee shop. Kalau di Belanda itu Coffee shop? Iya, coffee shop. Oke. Ya. Maksudnya itu kayak Minum kopi? Nah, bukan. Coffee shop itu artinya kayak dia ada tempat khusus untuk menjual narkotika bagi orang yang sudah ketergantungan. Oh gitu. Supaya? Loh, di Belanda itu begitu. Iya, makanya di sana udah legal. Makanya Loh, bukan legal, ingat. ganja. Bukan hanya ganja. Semuanya jenis narkotika ini, gitu loh. Oh, jadi udah ada tempatnya lah gitu Ada ya. tempatnya. Misalnya lokalisasi. Ya, kayak dilokalisasi. Ya, Kayak dilokalisasi, diawasi. Kemudian dilakukan pelan-pelan dilakukan substitusi. Nah, kenapa kita nggak bikin kayak gitu, Pak? Alah, Malah kalau bisa dipajakin seperti rokok. saya kan Rokok kan tetap dilarang nih, maksudnya ya ada Kembali peringatannya. lagi. Kembali Tapi lagi. karena dipajak boleh pabriknya Kembali jalan. lagi, masa penegakan hukum itu menggunakan sistem peradilan kriminal, tidak mengenal pemaaf. Di situ masalahnya. Jadi tidak memahami hukum narkotika itu kayak apa, penyalahguna itu kayak penyalahguna itu orang sakit. Dia disembuhkan dengan bermacam-macam cara, tapi yang penting disembuhkan. Iya. Misalnya secara abstinen, ya langsung dari menggunakan langsung stop, nggak boleh sama sekali. Wah, itu sakit, Pak. Nah, itu Bisa. namanya abstinen namanya. Dan itu yang terjadi sekarang ini di Indonesia. Tapi ada yang gradual Berangsur-angsur. substitusi, iya kan? Apa tuh maksudnya? Ya disubstitusi, diganti. Misalnya tadinya memakai morfin digunakan dengan jenis sintetisnya. Gitu. Dikurangi lagi. Itu ada yang model gini. Tapi ini semua tidak difahami oleh penegak hukum. Penegak hukum tidak paham bahwa itu proses penyembuhan, gitu loh. Kenapa kita nggak bikin gitu, Pak? Substitusi gitu, Pak? Sudah. Ya kayak rokok, terus sekarang ada yang apa tuh? Yang pakai apa tuh? Vape. Kata itu sintetis Minum dulu, juga. minum dulu. Minum. Boleh. Malah katanya yang sintesis itu malah lebih parah, Pak. Maksudnya Ya, ininya, substitusi, kandungannya. ya makanya harus di bertahap penyembuhannya. Yang penting ada proses penyembuhan. Jadi berangsur-angsur, Nah, jadi nggak drastis lah ya. Itu proses. Tapi di Indonesia kan nggak begitu. Nah, kenapa di nggak? Indonesia abstinan. Kenapa nggak berangsur-angsur gitu? Di Indonesia itu terjadi dualisme.
Kalau Kementerian Kesehatan menggunakan metode ini. Oh gitu? Loh iya saya tahu. Iya kan? Nah, substitusi ini menggunakan misalnya istilahnya Subutex gitu ya kan? Ada apa namanya? Rehabilitasi secara substitusi. Tapi penegak hukum kita kan Subutex itu kan narkotika juga. Loh. Jadi tidak sinkron. Jadi masih istilahnya tumpang tindih juga ya Pak ya? Iya tumpang tindih. Belum satu suara gitu untuk menanganinya. Iya, karena memang tidak ada koordinator ya, yang paham betul. Kemudian makanya dibentuk BNN itu supaya mengkoordinasikan penegakan hukum dan pencegahan dan rehabilitasinya. Karena ini fungsi sendiri. Kalau ini saya bicara dengan Eropa penyalahgunaan narkotika tidak ditangani penegak hukum. Karena dia masuk dalam sistem hukum di luar pidana, yaitu hukum administrasi. Jadi itu di bawah kekuasaan Kementerian Dalam Negeri lah kalau di kita. Jadi gitu. bukan nggak masuk pelanggaran hukum ya? Tidak pelanggaran, tapi melanggar undang-undang. Ya, tapi hanya bukan didata lah kalau pelanggaran hukum pidana. Administrasi tetap dihukum. Oh gitu? Iya, tapi hukumannya bukan penjara. Hukumannya bukan pidana. Orang penjara di Belanda kosong kok. Nah, iya itu. Kontrakin malah buat apa? Buat apa? Napi-napi dari luar. Nah, kita jangan menganggap bahwa kalau dihukum rehabilitasi biar kapok. Ya itu pemikiran zaman dulu lah, gitu. Kan. Iya. Malah katanya kalau direhab itu lebih sakit daripada istilahnya kalau dia jadi kayak pecandu. Mereka lebih suka di penjara karena kalau direhab itu sakitnya minta ampun karena ya namanya diobatin ya, diobatin pasti sakit lah gitu. Itu bagi orang yang memahami narkotika, yang belajar tentang narkotika. Tapi kalau orang nggak pernah belajar tentang narkotika, dikira di hukuman penjara itu paling berat itu, biar efek jerah. Nggak ngaruh. Iya kan, seperti pendapatmu tadi. Iya. Rehabilitasi itu jauh lebih berat daripada penjara. Oh iya. Bagi pecandu narkotika. Itu masalahnya. Dan itu tidak dipahami. Orang Indonesia taunya di penjara itu lebih berat, termasuk penegak hukumnya, gitu loh. Makanya mereka masih percaya hukuman penjara bagi penyalahguna itu biar efek jerah gitu. Saya itu jadi kepala BNN sampai sekarang itu kalau nulis itu banyak, wah Pak saya tidak setuju, saya lebih baik di penjara aja biar kapok Pak. Siapa yang bilang itu? Ya masyarakat semuanya ya. Banyak, saya kan sering mendapatkan WA, sering mendapatkan telepon. Ya mereka ya saya dengan pelan-pelan menyampaikan memang penyalahguna itu orang sakit. Sakitnya sakit adiksi, ketergantungan dan gangguan mental kejiwaan. Kalau di penjara itu tidak menguntungkan bagi siapapun, itu pun merugikan negara, apalagi dari yang bersangkutan bukan sembuh tapi akan tambah ndadi. Iyalah masyarakat bisa ngomong gitu kalau belum kejadian sama keluarganya. Coba sama anaknya sama keluarganya. Pemerintah kasih pilihan lah. Ini anakmu penyalahguna narkoba nih. Addicted, mau dimasukin penjara apa masukin rehab, pasti mereka pilih rehab. Iya. Ya kan? Itu pilihan rasionalnya. Makanya kalau di penjara tidak rasional. Betul. Nah, jadi memang kita senang ya banyak belajar banget nih dari Pak Anang nih ya. Luar biasa. Terus Bapak nggak coba Pak misalnya ke universitas, kan Bapak ngajar di Universitas Indonesia tuh, ke fakultas hukumnya supaya dimasukin jadi ya bangsa-bangsa satu subjek pelajaran gitu loh. Karena kan penting banget Pak kalau dari orang hukumnya aja mereka kadang-kadang nggak ngerti atau mereka sendiri tumpang tindih apa yang mereka mau bela atau mereka mau iniin Pak. Ya. Nggak Bapak mengarah ke situ Pak supaya dijadikan subjek di perkuliahan. Ya saya sudah menyarankan lewat tulisan yang saya bisa gitu ya. Saya hanya menyarankan itu. Ada saran saya kepada pemerintah ya kan supaya hukum narkotika itu dipelajari di sekolah hukum. Saya ngajar kan, misalnya S1 di Trisakti. Bimbingan saya kan membimbing. Saya selalu tanya gini, kamu dapat pelajaran hukum narkotika? Tidak.
tapi kenapa kamu kok ngambil skripsi judulnya tentang narkotika gitu. Saya rasanya itu Pak, saya ingin mengkaji kenapa penyalahguna itu dipenjara. Menurut saya tidak masuk akal. Menurut saya kok gini, mestinya harus direhabilitasi. Oke, aku mau tadi pembimbingmu gitu. Jadi banyak mahasiswa Bapak yang ngambil, ya mungkin itu mereka punya ini juga ya, kegelisahan juga ya Pak ya. Mereka begitu. Jadi banyak mahasiswa ya kan yang minta dibimbing saya, ya kan misalnya ya. Itu saya tanya, dapat pelajaran nggak kamu hukum narkotika? Tidak Pak. Ya memang tidak. Saya dapatnya hanya di dalam mata kuliah tindak pidana khusus. Itu pun tindak pidana khusus mempelajari tentang misalnya korupsi, tentang apa ini narkotikanya, teroris, terus tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanannya. Nah, saya cuma dapat narkotika cuma sepintas saja, belum tentu satu kali pertemuan kadang-kadang disinggung hanya kulit-kulitnya saja. Itu soalnya, yang menyebabkan masalah narkotika tidak difahami betul. Padahal complicated loh ini. Padahal narkotika itu kalau kita lihat di pengadilan 60% lebih itu perkara narkotika yang ditangani oleh hakim. Di penjara aja lebih dari 60% itu kasus narkoba semua. Itu harusnya itu ya Pak ya, biar mendidik ya minimal para aparat atau orang-orang hukum mengerti banget gitu loh masalah narkotika ini kan. Undang-undangnya ada 4 ya Pak ya? Ada 3 undang-undang dasar, 1 undang-undang operasional yang sekarang berlaku. Itu aja undang-undangnya udah banyak gitu. Tapi kalau aturan pelaksanaannya udah lengkap. Peraturan tentang wajib lapor pecandu, ya kan? Pecandu itu diwajibkan ya. Penyalahguna apa sih? Takut lapor. Tahu nggak? Bukan tahu nggak apa itu pecandu yang diwajibkan lapor itu? Pecandu itu pecandu menurut aturan, menurut undang-undangnya, pecandu itu penyalahguna dan dalam keadaan ketergantungan. Jadi penyalahguna yang di assessment dan dinyatakan sebagai pecandu. Jadi pecandu itu wajib direhabilitasi dan wajib lapor untuk sembuh. Pada takut Pak ngelapor Pak, takut ditangkap. Itu masalahnya. Karena empirisnya penyalahguna, ya kan? Muaranya di penjara, ditangkap muaranya di penjara. Kalau ditangkap kemudian, ya kan, dihukumnya rehabilitasi, selama ditangkap tidak ditahan tapi ditempatkan di rehabilitasi, itu bener. Peraturan pemerintahnya itu penggantinya penahanan itu namanya penempatan ke dalam lembaga rehabilitasi, dan itu tidak dikenal di penegak hukum. Jadi kalau tanya aja penyidik narkotika, apa itu penempatan ke dalam lembaga rehabilitasi? Itu enggak karena tahu. Dia taunya penjara aja ya. Iya, taunya penjara. Ya makanya berarti mesti banyak sosialisasi Pak. Ya dong. Iya makanya saya nulis ini sosialisasi, tapi kan keterbatasan tulisan saya kan saya hanya di media sosial, ya kan? Benar. Bikin YouTube nih Pak kayak gini Pak, kita mesti sering-sering Pak. Iya. Ya kan? Saya seneng situ yang mewawancarai. Kita ikhlas aja kok. Aku juga ikhlas kok. Iya. Enggak, soalnya bukan kalau bikin YouTube sendiri itu ya boleh-boleh saja. Tapi boleh Mas. Kita udah nggak mementingkan. Kita sudah nggak mementingkan itu. Situ aja yang mau wawancara saya siapin waktu. Iya, siap. Berarti jangan yang pertama dan terakhir loh Pak ya. Kita masih sering-sering nih. Kayaknya mesti bikin ya. Seminggu sekali saya bersedia. Catat. Seminggu sekali saya bersedia. Catat teman semuanya. Seminggu sekali saya bersedia. Biar kayak gitu. Saya ulangi lagi gratis. Kamu dapat minum. Kamu dapat. Aku yang nyiapin minumnya. Ayo gratis. Oke. Enggak, ini bagus banget ya. Apa maksudnya semua teman juga mereka juga kadang-kadang belum terbuka dan mereka masih gimana ya? Ya kayak model COVID gini, takut keluar, istilahnya takut menyentuh juga, takut salah-salah gitu. Tapi kan kalau kayak gini mulai terbuka, mulai ngerti, mesti pinter-pinter lah ya kan. Jangan kita istilahnya tahu dari orang, lebih baik tahu dari sumbernya ya kan. Ya, saya beri, makanya saya bilang kalau saya jadi narasumber ini karena saya dikatakan Pak ada anggarannya, saya nggak minta anggarannya. Iya kan, kasihkan aja sama yang lain ya yang membutuhkan gitu. Saya jadi narasumber ini ya
menyiapkan Inilah waktu. wujud gitu. Pak Anang beramal. Iya, iya saya beramal. Anggap aja ini saya beramal. Di sisa hidupnya ingin berguna, ingin memberikan ilmunya. Wah, ini ilmu ini luar biasa mahal loh, Pak. Iya, makanya ini ilmu itu kalau pas saya nggak ada masalah. Iya. Tapi karena ilmu narkotika itu digunakan sekarang ini banyak kesalahan-kesalahannya, makanya saya tetap. Iya, mesti kadang-kadang sama orang yang tepat juga dan sama orang yang butuh. Maksudnya gini, dia lagi butuh nih informasi, mungkin ya dia lihat sekitarnya atau keluarganya ada yang kena, jadi dia butuh informasinya baru dia cari. Ya, makanya contohnya gini, contohnya siapa yang terpidana mati yang kasus narkotika orang Indonesia itu siapa? Freddy Budiman. Ingat Freddy Budiman nggak? Freddy Budiman itu di dalam penjara masih mengedarkan. Iya. Kenapa? Karena asetnya masih banyak. Nah itu makanya, aduh, itu kenapa nggak dirampas aja semuanya Pak buat biaya-biaya. Makanya saya menyarankan, ya kan, penegakan hukum itu secara simultan di samping tindak pidana pengedar narkotika juga dikenain, ya kan, disidik secara kumulatif. Tersendiri dengan tindak pidana pencucian uang, supaya asetnya itu disita. Iya. Iya kan? Itu apa saja duitnya kemudian di bank ya. Kemudian asetnya, tanahnya disita, kemudian dilakukan pembuktian terbalik di pengadilan. Undang-undangnya mengatakan begitu. Artinya apa kalau pembuktian terbalik? Ya apa kalau itu? Memang benar-benar hartanya itu warisan dari orang tuanya. Jangan dong dikembalikan. Iya betul. Ya, lewat pengadilan mengembalikan. Iya fair. Tapi kalau nggak bisa membuktikan, sita untuk negara. Untuk biaya rehabilitasi. Betul. Biaya pencegahan, biaya pemberantasan. Iyalah. Itu biayanya tuh banyak loh. Daripada tidak disidik pakai dengan APBN, daripada tidak disidik dengan tindak pidana pencucian uang, akhirnya dia menjadi pengedar, mempengaruhi aparat. Dengan duitnya itu dia bisa mempengaruhi aparat, ya kan? Betul. Dia bisa mengedarkan narkotika dalam penjara, bener nggak? Bener. Itu yang kejadiannya yang kayak gitu. Mereka masih kaya raya. Iya, itu contoh. Coba dibuka filenya. Ya kan? Dia disidik nggak dengan tindak pidana pencucian uang? Pasti tidak. Enggak. Iya, ini. Loh iya tak? Loh, saya ingin penyidikan itu begitu. Kita nangkep. Ini pengalaman Pak Dedi Fauzi, iya kan? Nangkep sindikat narkotika Wong Ciping. Semua tersangka pengedarnya di Indonesia itu disidik dengan pengedar, hukum mati. Oke, saya setuju, ya kan? Nah, siapa orang yang membiayai? Uangnya kemana? Hartanya gimana? Nggak mungkin dia kerja sendiri. Iya. Nah, penyidik BNN berhubungan dengan negara asalnya. Pak, kalau di luar negeri, Pak, aset-aset dari pengedar dari bandar narkoba dilelang, Pak. Loh, ini contoh, bukan? Ini jadi. Atasannya Wong Ciping akhirnya disidik dengan tindak pidana pencucian di Thailand. Oh. Loh, itu namanya kerjasama. Ya, betul. Jadi kita juga bisa minta semua pengedar disidik dengan tindak pidana pencucian uang. Supaya dia tidak mengedarkan kembali ketika ada di dalam penjara gitu. Kalau tidak, kasihan penjara kita. Akhirnya ya muter-muter, nggak selesai-selesai, itu aja. Yang kedua, jangan ada penyalahguna dimasukkan penjara. Kasihan dong penjara menjadi pasarnya pengedar. Peredaran gelap narkotika. Bandar. Senang banget bandar. Yang menjadi korban ini sesungguhnya lapas. Oh iya ya. Ya, jadi pengedar kalau tidak dituntut dengan tindak pidana pencucian uang itu dia bisa mengedarkan dalam penjara. Penyalahguna kalau dimasukkan penjara dia bisa menjadi demand-nya peredaran gelap narkotika di dalam penjara. Iya ya. Ampun nggak kalau jadi aku kalau jadi kepala lapas, aduh sudah lebih baik gantung diri itu. Oh gitu. Loh iya. Nyerah Pak. Loh, saya melihat potensi itu gitu loh. Pasti terjadi peredaran gelap dalam narkotika yang dilakukan oleh pengedar. Ini menjadi pasarnya. Jadi dia bisa menjadi tempat peredaran, bisa menjadi pasar. Nah ini yang
menyebabkan ini ya. Aduh, pokoknya menarik banget ya. Hari ini tuh aku belajar banyak nih Pak Anang. Mudah-mudahan semua teman juga bisa mengambil semua ilmu ya yang bisa menyerap banyak ya. Ya kalau kita bilang di YouTube ini namanya daging semua Pak. Istilahnya tuh nggak ada tulangnya, daging semua, semuanya penting gitu ya. Semua informasinya penting. Nah mudah-mudahan ini nggak sekali aku ketemu Pak Anang minggu depan ya Pak ya. Boleh. Tapi Minggu depan. lain kali jangan dari Senin. Iya. Kita nanti cari view lain lagi yang keren-keren ini di semua sudut rumahnya Pak Anang nih, menarik buat aku nih ya. Nanti kita angkat topik-topik lainnya. Nah, kalau kalian ya teman mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada topik yang kalian pengen kita bahas, boleh komen di tempat komen. Nanti aku tanyakan langsung sama sumber pakar hukumnya ya di bidang narkotika. Jadi segitu aja dulu biar pada penasaran ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya tayangan ini biar bisa berguna buat keluarga kalian, teman, saudara, dan semua yang butuh informasi tentang narkoba bisa tersalurkan ya informasinya dengan tepat gitu. Makasih Pak Anang. Makasih. Kita ngobrol lagi nih udah 3 SKS nih ya. Pokoknya bentar lagi lulus nih aku. Terima kasih semua teman. Sampai ketemu lagi. Bye.